Halo, assalamualaikum sahabat semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Miselia Ayu. Kali ini saya akan membahas tentang kalian yang masih bingung nih ya, lulus SMP mau kemana, jurusan apa yang paling bagus, mana yang lebih menjanjikan, SMK atau SMA, lalu nanti prospek kerja ke depannya bagaimana. Kalian gak usah khawatir karena akan saya bahas di video saya berikut ini. Nah, siapa sih yang gak bingung, cemas, khawatir, overthinking, plus ragu-ragu kalau kita masih bingung nih menentukan jurusan apa yang cocok dengan kita. Padahal, lulus SMP sudah di depan mata. Kita mau gak mau harus segera menentukan pilihan kita. Eits, tapi jangan buru-buru dan kalian terlalu mengambil keputusan dengan cepat, tapi ternyata nggak tepat buat kalian karena kalian belum tentu tahu dan memahami diri kalian seperti apa. Coba simak beberapa tips berikut ini. Pertama, yang paling penting yang mesti kalian lakukan yaitu kalian harus mengenali dulu bakat dan minat kalian. Kalian bisa download aplikasi gratis Rencanamu. Di situ ada platform untuk tes bakat minat gratis. Tentunya juga dibatasi ya untuk tes bakat minatnya, tapi kalian bisa menggunakan free tes bakat minat kalian. Kecuali kalau kalian mau upgrade juga bisa ya di sini. Biayanya juga cukup terjangkau dan kalian cukup bisa download aplikasinya di Play Store kalian atau kalian bisa kunjungi Google untuk kalian bisa melihat hasil tes bakat minat kalian. Kalian cukup isi data diri kalian, daftar akunnya, login, kemudian kalian kerjakan soal-soal tesnya dan kalian akan langsung mendapatkan hasilnya. Selamat mencoba. Selanjutnya, kalian bisa cocokkan antara bakat minat dan cita-cita pekerjaan yang kalian idamkan. Setelah kalian tahu hasil tes bakat minat kalian cocokkan dengan cita-cita atau idaman pekerjaan yang ingin kalian dapatkan di masa yang akan datang. Coba kalian cek, adakah kesesuaian atau mungkin ada kesenjangan? Berikutnya, kalian wajib tahu tentang perbedaan SMA dan SMK. Sesuaikan dengan kondisi kalian dan orang tua juga. Betul jika SMA dan SMK memiliki banyak perbedaan dari segi pekerjaan. Misalnya SMK bisa dikatakan lulusan SMK bisa langsung siap kerja karena di bangku pendidikan mereka sudah ditempa dengan banyak teori dan juga praktik kerja lapangan, sehingga mereka cukup mumpuni untuk langsung melakukan sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan atau lembaga. Sedangkan SMA mereka di bangku sekolahnya hanya mendapatkan ilmu pengetahuan tentang teori-teori dan kurang dari segi praktiknya, sehingga mereka butuh tambahan pelajaran lagi, teori dan praktik di bangku perkuliahan. Seperti itu. Kalian juga perlu berkomunikasi dengan orang tua terkait kelanjutan studi kalian nih setelah SMA atau SMK. Kira-kira orang tua masih bisa nggak ya, mampu nggak ya membiayai kita untuk lanjut ke kuliah atau mungkin justru mengarahkan kita untuk langsung bekerja. Itu juga perlu kalian komunikasikan. Namun bagi kalian yang mungkin kurang beruntung atau dalam kondisi keterbatasan ekonomi, kalian tidak perlu berkecil hati karena sekarang sudah banyak sekali beasiswa untuk membantu kalian bisa masuk ke kuliah. Contohnya KIP kuliah. Jadi kalian bisa dapat beasiswa untuk masuk perguruan tinggi secara gratis dari pemerintah. Syaratnya itu dengan nilai prestasi kalian yang bagus. Berikutnya, kalian harus mengenali jurusan dan prospek kerja yang akan kalian raih. Kalian harus tahu perbedaan jurusannya. Nah, ini yang sering salah nih ya teman-teman. Kadang kita nggak bisa membedakan jurusan pendidikan dan jurusan murni yang ada di bangku perkuliahan. Dan kebanyakan juga salah mengambil jurusan waktu di SMA-nya, kemudian kuliahnya juga nggak mengambil jurusan yang relevan. Jadi susah banget untuk masuk kuliah. Karena perlu digarisbawahi, misalnya kita di SMK mengambil jurusan tata boga misalnya ya, atau tata busana, ketika kita ingin mengambil jurusan di bangku perkuliahan, sangat dianjurkan untuk mengambil jurusan yang relevan dengan jurusan yang kalian ambil di SMK. Jadi kalian gak bisa mengambil jurusan lain yang mungkin kualifikasinya jauh dengan jurusan teknik yang pernah kalian ambil di SMK. Sedangkan di SMA
kita mengenal ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa ya. Kalau di MA kita mengenal ada jurusan IPA, IPS, bahasa, dan juga agama. Nah, jurusan IPA, IPS, dan bahasa ini juga ada kualifikasinya masing-masing nih. Misalnya kalian ingin ngambil nanti jurusan pendidikan teknik mesin nih, tapi kalian terlanjur ke sekolah di SMA misalnya. Nah, jurusan itu biasanya membutuhkan kualifikasi jurusan SMA dari IPA. Nah, kalian jangan sampai salah memilih jurusan di SMA-nya. Kalau kalian memang fokusnya nanti mau ke teknik mesin, kalau kalian udah terlanjur di SMA ya kalian ambil IPA, jangan ambil yang lain. Jadi faktor penjurusan ini sangat penting sekali sedini mungkin, karena nanti yang akan menentukan langkah kita berikutnya mengambil jurusan di bangku perkuliahan. Berikutnya, kalian pilih minimal 2 cita-cita ya yang kalian inginkan, yang ingin kalian raih. Kenapa saya sarankan minimal 2 kalau bisa yang banyak ya? Karena apa? Kita itu sebagai manusia hanya bisa merencanakan, Tuhanlah yang menentukan. Setidaknya kita masih punya opsi lain apabila salah satu opsi yang kita inginkan itu tidak tercapai. Berikutnya yang tidak kalah penting, kalian harus nih wajib baca juknis PPDB di kota kalian masing-masing dengan seksama. Karena tiap kota biasanya punya kebijakan masing-masing nih. Kalian catat jadwal dan tanggalnya, kapan tes daring atau tes luring atau online pendaftarannya, verifikasi nilai dan sebagainya. Kalian harus catat dengan cermat, kalian harus ingat jadwalnya, tandai kalau perlu di kalender kalian. Jangan sampai kalian terlewat. Karena sangat sayang sekali jika kalian terlewat tanggal dan kalian dinyatakan gugur. Maka dari itu persiapkan dari sekarang mental, fisik, kesehatan, dan juga pelajaran yang perlu kalian pelajari ya menuju tes masuk SMA dan SMK. Ada beberapa hal nih yang perlu kalian hindari dalam memilih jurusan di SMA dan SMK. Yang pertama, jangan ikut-ikutan teman. Yang kedua, lakukan apa yang bisa kalian lakukan, do your the best, dan jaga kepercayaan diri kalian, jangan sekali-kali overthinking dan minder. Dan jangan lupa untuk kalian konsultasikan masalah pribadi kalian terkait bidang karir kalian ke guru BK kalian atau ke orang tua kalian. Jangan salah menceritakan sesuatu hal yang itu sangat penting dalam hidup kalian ke orang yang tidak tepat, karena besar harapan solusinya pun juga tidak akan tepat untuk kalian. Jadi konsultasikan ke orang yang benar-benar paham dan bisa memahami kalian. Selamat menempuh jurusan dan pendidikan berikutnya. Salam sukses.